Yang juga kami hormati Bapak Ketua Komite SDM Bona bersama jajaran pengurus, baik yang hadir maupun yang tidak berkesempatan hadir, yang juga kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDM Bona, dan juga kami hormati orang tua, tokoh masyarakat, tokoh wanita, mewakili orang tua siswa-siswi yang diundang oleh sahabat guru, mewakili guru dari SDN Bona, Ibu Maria Goreti Wasa, yang sudah menyebarkan undangan untuk turut hadir bersama di sesi kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, Tuhan Raja semesta alam. Berkat kemurahan dan cinta-Mu, Engkau telah memberikan karunia kehidupan kepada kami, terutama atas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu untuk seluruh keberhasilan dan juga kegagalan yang belum mampu kami lewati. Kami bersyukur karena kami penuh yakin bahwa ini semua adalah berkat campur tangan-Mu sendiri. Ya Tuhan Raja, kami memohon kepada-Mu Engkau memberikan curah Roh Kudus-Mu atas kami yang kini berhimpun di ruangan ini untuk melewati proses diskusi kami, di mana kami akan memetakan aset-aset positif yang ada di lembaga pendidikan ini untuk kemajuan lembaga pendidikan kami ini di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami ini ke dalam kehendak-Mu sendiri, sebab Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Ketua Sekolah yang saya hormati, Bapak Lamau, Tokoh Masyarakat, ada Bapak RT, Tokoh Masyarakat, ada Bapak Lamau, perwakilan dari Tokoh Perempuan yang saya hormati, rekan-rekan guru SDN Bona, anak-anak yang terkasih, serta kita semua yang hadir dalam kegiatan hari ini yang saya hormati. Dalam kegiatan kita hari ini terkait dengan pemetaan aset yang secara spesifik aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan guru saya, Ibu Eti, yang beberapa waktu ini sampai dengan hari ini beliau masih berproses dengan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan guru yang sudah berpartisipasi bersama dan juga anak-anak sekalian. Jadi kegiatan hari ini sudah terlewati beberapa kegiatan sebelumnya. Itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Guru terkait dengan pengembangan profesi guru yang kurikulum baru ini fokusnya hanya untuk mereka. Ya. Kalau kita selama ini di kurikulum yang kemarin itu gedung tidak ada, jadi melemahkan semangat belajar, atau ini uang sekolah. Tetapi sekarang kami Bapak Ibu Guru fokus untuk mereka. Saya pikir ini saja mungkin Bapak Mama gambaran untuk sapaan singkat dari saya terkait kegiatan kita ini sudah disampaikan oleh Pak Aris. Itu kita akan melakukan pemetaan aset apa saja yang akan mendukung proses pembelajaran kita di sekolah ini. Itu yang disebut dengan pemetaan aset. Itu supaya dalam melanjutkan atau merencanakan program sekolah kita bisa manfaatkan aset-aset yang ada. Oh, yang ini fungsinya apa, batunya apa di untuk sekolah. Oh, yang ini aset ini untuk apa yang mau disupport untuk mendukung untuk kegiatan di sekolah. Jadi nanti berkembang kita dalam diskusi nanti. Ya, Bapak. Terima kasih. Ini saja dari saya kembalikan. Selamat pagi. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepsek SDN Bona,
Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pemetaan sekolah kita. Yang saya banggakan adik-adik, anak-anak saya, cucu-cucu saya yang hadir hari ini. Semuanya ini hanya karena kerjasama kita semua, dukungan kita semua. Dan yang sudah ada ini perlu kita pertahankan. Akan kita harus tingkatkan itu. Apabila kita nilai-nilai paket seksual, guru yang ada di sini mereka fokus untuk anak, fokus untuk anak kita. Karena semua siswa yang ada di sini itu bukan hanya kita punya anak, tetapi mereka punya anak. Dan kita semua punya anak. Masa kita nilai bahwa guru-guru yang ada di sini menjadi tanggung jawab yang paling berat kepada anak yang ada. Jadi kita 60 orang ini, kita sebagai orang tua, kita sebagai warga masyarakat pasti punya tugas untuk bisa mendukung. Berbicara soal sekolah tangguh ini, buat mama nggak rasa, kita NPO. Bagaimana dia jadi tangguh, dia jadi kuat, butuh untuk kita. Itu dukungan dari kita semua. Oleh karena itu, balik kasih orang sekitar. Dan kita selalu kolostol listrik. Kita boleh kita balik kami untuk terus membangun SDN Bonat ini agar supaya lebih baik untuk ke depan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Komite yang sudah menyampaikan sambutan pada kegiatan hari ini, sekaligus juga suara dari Bapak Ketua Komite tadi mewakili warga komite dan masyarakat yang ada di sekitar atau di wilayah komunitas Bonat ini. Bapak Ibu undangan sekalian, anak didik sekalian, kedua Bapak tadi, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite pada dasarnya memberikan support, dukungan untuk seluruh kegiatan yang ada di lembaga pendidikan ini. Tinggal saja bagaimana kita semua untuk bersama-sama berkolaborasi, bermitra bersama untuk membangun komunikasi baik demi kebaikan kita bersama di lembaga pendidikan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengar dan lanjut ke acara kita yang berikut, yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 atas nama Ibu Maria Goriti Warsa SPD. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bonat, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri Bonat, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh wanita, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Bonat, dan yang saya cintai dan saya kasihi siswa-siswi perwakilan dari serta didik di SD Negeri Bonat ini. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang pada hari ini sudah mengikuti, yang sudah berkenan hadir dalam diskusi pemetaan aset dan pemanfaatannya di SD Negeri Bonat ini. Untuk tidak mempanjang waktu, saya langsung ke langsung saja untuk memaparkan materi hari ini. Ya, jadi di situ ada diskusi pemetaan aset dan pemanfaatannya di SD Negeri Bonat, Kecamatan Ayasisa Selatan.
oleh saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari kegiatan ini, tujuan dari pemetaan aset ini, di mana agar sekolah mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membantu dalam proses belajar di sekolah. Ada 7 aset sumber daya. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal fisik, yang keempat ada modal lingkungan alam, yang kelima ada modal politik, yang keenam ada modal finansial, dan yang ketujuh ada modal agama atau budaya. Yang pertama modal manusia, itu modal manusia yang ada di Sekolah Dasar Negeri Bonat ini, yaitu memiliki guru dan karyawan yang keseluruhannya berjumlah 10 orang. Dimana yang pertama, guru yang bersertifikasi berjumlah 5 orang, guru penggerak ada 2 orang, calon guru penggerak ada 1 orang, yaitu saya sendiri, yang masih dalam proses PPG itu 1 orang, yang berikut guru honorer 3 orang, dan yang terakhir ada operator sekolah itu 1 orang. Selain itu, rata-rata guru yang ada di SDN Bonat ini sudah bisa menggunakan IT atau ilmu teknologi. Semua guru juga terbiasa berkolaborasi, sehingga apabila ada guru yang kurang mampu, maka guru lain dapat membantu. Semua guru juga sama dan tidak ada bedanya antara yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikasi. Yang kedua, itu modal manusia. Yang kedua modal sosial. Sekolah Dasar Negeri Bonat memiliki organisasi, itu dari dulu, yaitu organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi ini menaungi organisasi yang ada di tingkat gugus, yang biasanya membahas tentang rencana pembelajaran, program tahunan, pelatihan-pelatihan, berbagi praktik baik, dan perlombaan. Dan yang kedua, organisasi yang kedua itu ada komite sekolah, di mana komite sekolah ini sebagai wadah berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid dalam mendukung program-program yang ada di sekolah. Yang ketiga ada modal fisik. Modal fisik diantaranya gedung sekolah yang ada di SD Negeri Bonat ini cukup layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Di antaranya, yang pertama ada ruangan yang terdiri dari ruangan kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tamu. Yang kedua ada ruang perpustakaan dan ruang operator sekolah. Yang ketiga ada 6 ruangan belajar, rombel, dan yang terakhir itu ada MCK, ada 2 kamar WC. Itu yang termasuk di modal fisik. Yang berikut di modal lingkungan alam. Jadi modal lingkungan alam yang ada di SDN Bonat ini, yaitu sekolah ini mengadakan penghijauan dengan menanam tanaman hias dan buah-buahan seperti pohon mangga yang ada di lingkungan sekolah ini. Yang kelima ada modal finansial. Sekolah kami mendapatkan bantuan dana. Itu yang pertama, itu dari dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang pemanfaatannya itu atau dana BOS itu berasal dari pemerintah untuk mendukung operasional pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua ada bantuan dana dari PLAN, itu berasal dari yayasan untuk memenuhi finansial anak atau peserta didik. Yang ketiga ada dana komite, itu berasal dari orang tua atau wali murid sebagai bentuk dukungan
dalam memperlancar program-program yang ada di sekolah. Dan yang keempat ada dana PIB, itu yang berasal dari pemerintah untuk mendukung operasional pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Yang keenam ada modal sosial. Adapun sekolah membuat kerjasama dengan yang pertama ada pemerintah kecamatan. Itu sebagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan program-program sekolah yang berkaitan dengan Hari Besar Nasional. Yang kedua ada puskesmas, yaitu menyampaikan penyuluhan kesehatan, vaksinasi, dan pemberian obat-obatan pada peserta didik. Dan yang ketiga itu ada Polri atau TNI memberikan penyuluhan untuk menghindari kenakalan-kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal. Dan modal yang terakhir, 7, modal agama dan budaya. Itu yang pertama ada program keagamaan, di mana di SD Negeri Bondan ini selalu melaksanakan misa bersama di awal tahun dan Natal bersama sebagai bagian dari program sekolah untuk meningkatkan iman dan kebersamaan semua warga sekolah. Yang kedua ada program kesenian daerah. Itu ada pergelaran tarian daerah dengan alat musik daerah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kesenian daerah. Dan yang terakhir ada program Hardiknas, di mana program ini guru bersama murid memeriahkan Hardiknas dengan mengadakan lomba, menyanyi, membaca puisi, fashion show, dan lain-lain. Terakhir sekian dan terima kasih. Kami sudah melakukan atau menggambarkan untuk alur penyampaian saran. Kalau bisa kita mengikuti alur ini. Yang mungkin pertama nanti dari Bapak Ketua Komite. Bapak Ketua Komite juga bisa menyampaikan aset-aset yang ada ini, apa perlu ditambah atau perlu dikurangi, atau perlu menebalkan di bagian mana, yang kira-kira mana yang lebih dominan, mana yang perlu di garis bawahi, itu nanti kita sampaikan. Nanti dari Bapak Ketua Komite, setelah Bapak Ketua Komite nanti mungkin ada mewakili tokoh masyarakat. Nanti Bapak Mama yang dapat undangan kita yang hadir ini bisa mewakili salah satu mewakili tokoh masyarakat. Nanti setelah tokoh masyarakat nanti ada yang mewakili orang tua murid. Nanti ada salah satu orang Bapak Mama bisa menyampaikan juga. Sampaikan dengan apa adanya, tidak perlu terlalu yang teoritis sekali. Jika Bapak Mama lebih fasih menggunakan bahasa daerah juga tidak apa-apa. Bisa kita semua di ruangan ini yang mampu menerjemahkan dengan baik. Nanti disimpulkan oleh notulen dan akan dibedah lagi kalimatnya. Terus di akhir nanti ada yang mewakili rekan guru. Nanti mungkin mumpung ada teman-teman keluarga besar klien kebetulan hadir juga, kami juga tidak menutup ruang untuk berdiskusi jika menambahkan kolaborasi aset sekolah yang sudah dipetakan oleh ibu ini. Jika mungkin dari klien untuk tambah bagian mana, silakan. Mungkin ada Bapak John, mumpung kita hadir bersama. Itu mungkin untuk saran-saran yang perlu kita sampaikan nanti. Sehingga ruang dan kesempatan mungkin saya berikan pertama mungkin kepada Bapak Ketua Komite, mungkin untuk bisa menyampaikan 1-2 hal. Di urutan 3 tentang hasil. Modal presiden. Baik, karena untuk kita ketahui bersama bahwa SD Bondan ini punya 6 ruangan belajar, tetapi ada 3 ruangan ini yang menjadi pikiran kita bersama. Karena kalau kita lihat tulisan tadi, gedung yang ada di SD Negeri Bondan sudah cukup layak
untuk digunakan dalam proses belajar dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Nah, ini menjadi pikiran kita bersama untuk karena 3 ruang belajar ini yang sangat parah sekali, cukup layak, tetapi ada yang sudah dia layak untuk kelas 1 sampai kelas 6, tetapi 3 ruang tidak layak untuk seperti untuk kita gunakan. Ini pikiran saja. Terima kasih kembali. Baik, mudah-mudahan kita tahun ini ada yang terbantu sedikit di poin 3 ini, modal fisik ini, supaya hasil kita lebih baik lagi. Menjawab saran atau permintaan dari Bapak Ketua Komite tadi, mungkin itu. Berikut mungkin yang mewakili tokoh masyarakat, mungkin Bapak Mamel bisa mewakili tokoh masyarakat, bisa menyampaikan 1-2 hal sehubungan dengan aset. Nah, mau menambahkan bagaimana, kami persilakan. Yang utama itu kaku itu karena bagaimana kita kerjasama untuk menyelesaikan akhirnya sudah tidak mampu untuk menahan hujan atau matahari. Yang kedua, aset sekolah bak air yang sekarang di ruang kelas 6 kita gunakan, dan sampai bak air itu hanya untuk hias, jadi seperti fortuna. Jadi dari saya hanya sekian. Mungkin kita dengar saran atau 1-2 hal yang mewakili orang tua, jika ada. Oh iya, ada. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatan itu bagi kami. Yang paling pertama, kami sebagai orang tua, siswa, guru, kita adalah mitra kerja. Di dalam bermitra, saya melihat bahwa dari modal fisik yang ada, kita bergerak bersama guru penggerak. Jangan sampai hanya guru yang bergerak, tetapi masyarakat, siswa, dan kita semua dia bergerak bersama guru sama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sistem modal fisik ini, kalau kita sistem renovasi, pasti itu biayanya cukup besar. Tapi kalau kita melihat dari setiap kelas, misalnya ada ruangan yang pusat, model jendela, pintu, ya itu nanti kita bergerak bersama guru. Mana yang kelas yang tidak layak itu kita bergerak bersama. Mungkin Bapak John, kami sangat mengharapkan untuk bisa memberikan 1-2 hal berbagi bersama kami di sesi diskusi hari ini. Mungkin Kak John kami beri Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Masih good morning. Baik, Bapak Kepala Sekolah, para guru, dari sekolah, orang tua, siswa-siswi yang hadir, dan ibu guru CGP. Kalau saya secara pribadi melihat ini sebagai ilmu yang baru buat saya. Jadi saya dan tadi berbicara dari pakai ini artinya apa itu artinya? Saya suka hobi sekali belajar. Ini hal yang baru, walaupun kalau kami kita melihat dari sisi asetnya, satu sama dulu ya, manusianya ada manusia. Tapi saya mau komentar yang di plan saja ya. Kemudian kita dari kata plan di modal finansial. Baik, terima kasih. Saya komentar di dana plan saja. Kalau disebut sebagai modal finansial
saja juga mungkin tidak terlalu pas. Nanti ibu guru baru meracik itu menjadi kalimat yang pas. Tapi saya mau menjelaskan sedikitnya begini. Kegiatan-kegiatan plan itu termasuk di sekolah, khususnya di sekolah ini misalnya, kita hanya mengambil peran sedikit dari, peran tidak banyak, peran sangat sedikit dari peran pemerintah, dari dinas PKO, dengan gaung besarnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Support dari plan itu bagian dari tanggung jawab plan untuk memenuhi hak anak, salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Plan memang tidak memberikan secara langsung soal beasiswa atau sebagainya, tapi mendukung di lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya adalah sekolah dasar. Kita mendukung dari mulai dari TK PAUD, SD, SMP, sampai sekolah menengah atas. Walaupun kalau kita lihat dari pembagian peran, sekolah menengah atas itu bagiannya pemerintah provinsi. Tapi karena anak-anak plan di situ, jadi kita juga bergerak. Bentuk support plan yang saya bilang tadi adalah sedikit dari peran pemerintah sebenarnya. Mungkin kalau kita ibaratkan ke lautan luas, support plan ini hanya satu tetes, kedua tetes dari peran besar pemerintah. Contoh di kegiatan kita di sekolah ini sebenarnya bukan dimulai dari support dana dan support fisik, tetapi bagaimana membentuk tadi yang modal satu. Karena waktu itu kita mengundang dulu kepala sekolah dan perwakilan guru untuk mengikuti pelatihan di plan. Kita membuat pengetahuan dan pemahaman bersama terkait banyak hal terkait sekolah tangguh, misalnya soal perlindungan, soal bagaimana. Terakhir itu kita omong soal bagaimana mendidik tanpa kekerasan. Betul waktu saya juga materi di sekolah. Mendidik tanpa kekerasan. Jadi kita pola mendidik dengan positif disiplin itu juga kita sangat mendukung itu. Kita satu membentuk modal manusianya. Kalau di PM juga begitu. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, Bang, semua bukan hanya mungkin di sekarang itu, Bang. Di plan juga gitu. Semua kegiatan plan kita akan pertama adalah soal menyiapkan sumber daya manusianya. Setelah sumber daya manusia terbentuk, baru kita mendiskusikan bagaimana support finansial dana ke sekolah untuk mendukung modal manusianya. Maka terlihat di sekolah ini kita diawali dengan sosialisasi sekolah tangguh, kita orang tua siswa kita membuat kesepakatan bersama baru kita actionnya. Maka mungkin satunya di modal finansialnya, di modal manusianya, yang kedua di modal finansialnya, yang ketiga adalah dukungan fisik. Misalnya terakhir kita di SD Bonat ini perbaikan sedikit di buat pagar bak sekolah, kita masukkan air ke sekolah, itu sebenarnya dilihat sebagai bagian dari mendukung pemenuhan hak anak. Jadi selain hak pendidikan yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu guru, juga punya hak anak lain. Jadi misalnya hak untuk mendapatkan sanitasi yang layak. Jadi kalau kita ngomong sanitasi berarti ngomong MCK dan ngomong air bersihnya. WC biar dia toiletnya pakai duduk, dia elit sekali, ya. Keramik keliling, tapi kalau air tidak ada tidak bisa. Ya. Maka waktu itu saya ketika diskusi dengan komite sekolah, BPD, lalu Bapak Ibu guru dan semua orang tua dan siswa, bagaimana kita menghadirkan air ke sekolah. Nah, ketika tadi saya duduk di kantor dan Bapak Kepsen, Bapak Ketua Komite datang salah satu Bapak Ketua Komite, terima kasih banyak. Itu langsung. Nah, gitu. Jadi banyak hal kita mendukung soal kualitas pendidikan, selain mempersiapkan tempat sampah supaya anak-anak selain ini mereka juga belajar tentang bagaimana kebersihan. Setelah itu bagaimana mereka sanitasi yang baik dan sebagainya. Kalau hal yang banyaknya ada di lembaga sekolah, lalu dengan komite sekolah. Plan hanya sedikit membantu tugas itu.
Dan terakhir, terima kasih banyak karena selama beberapa bulan ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan di sekolah. Terima kasih untuk kepala sekolah, Dewan Guru. Terima kasih untuk pengurus ya, pengurus terutama Pak Karol, Bapak Komite Sekolah dan orang tua yang luar biasa yang mendukung kegiatan-kegiatan. Saya tidak bilang kegiatan plan. Saya selalu mengatakan bahwa ini kegiatan sekolah yang plan, komite sekolah, orang tua, lalu sekolah juga dukung. Itu terima kasih banyak. Yang berikut terakhir adalah mungkin ke depan ada kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa kita komunikasikan, yang mungkin sedikit bersinggungan dengan program plan. Mari kita bangun komunikasi ya, Bapak sekolah, komite sekolah. Siapa tahu dari kegiatan yang besar 1%, 1-2% plan bisa bersama-sama, kita sebut bersama-sama. Saya kira ini kolaborasi yang baik untuk tadi pemenuhan hak anak di sekolah. Saya kira bisa. Terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan Kepala Sekolah, Pak Guru, Pak Joni Ibrahim, Pak Ketua Komite Orang Tua Siswa Siswi yang mewakili serta dari Sekolah, Ibu Guru TGD. Berbicara soal pemetaan aset untuk di SDN Morak ini memang seperti yang sudah digambarkan oleh Ibu Cukuri tadi, ada 7 modal asal. Namun dari 7 ini mungkin ya saya berpikir bahwa setiap modal dasar ini akan ditinjau lagi. Mungkin ada yang sudah selama ini mungkin sudah ada, mungkin dengan kondisi yang bertahan, mungkin untuk kedepannya cara berpikirnya seperti apa, sehingga dari yang bertahan ini untuk ke arah yang lebih baik, termasuk soal modal fisik yang sudah dibahas tadi, sudah diangkat oleh Bapak Ketua Komite. Memang walaupun kondisi kita seperti ini, tapi kita berjalan sampai saat ini. Walaupun kondisi gedungnya sudah lewat, khususnya 3 awal, tetapi untuk sementara tetap berjalan karena memang tidak ada alternatif lain. Dan ini memang domainnya pemerintah, karena memang membutuhkan biaya besar dan juga prosesnya juga panjang. Tidak serta-merta kita bicara hari ini dan dalam waktu yang dekat memang terrealisasi. Ini mungkin perlu kita pikirkan. Nah, beda kalau soal 1-2 bantuan yang menurut Pak Johan bilang setetes, tetapi prosesnya ada juga. Nah, itu beda. Sehingga mungkin perlu kita samakan persepsi bahwa memang ya tidak begitu mudah, memang gampang-gampang sulit. Karena itu memang harus tetap kita bicarakan, kita bahaskan, kita diskusikan supaya mungkin ke depan seperti apa. Saya hanya memberikan 1-2 masukan, khususnya di modal pertama ini modal manusia. Sudah digambarkan oleh Ibu Guru CTP. Semua di sini jumlah 10 orang, 1 operator sekolah, 3 guru honorer, yang dalamnya termasuk Ibu CTP. 1 guru olahraga dan 1 di kelas 3. PNS-nya ada 6 termasuk kepala sekolah. Sehingga dari tenaga yang ada ini memang sesuai dengan kebutuhan sudah terpenuhi. Tetapi dengan kurikulum yang terbaru bahwa harus ada tenaga guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris itu penting. Karena memang sudah dari tingkat SD itu sudah ada pelajaran bahasa Inggris. Mungkin perlu kita masukkan dalam catatan untuk ke depan. Kemudian selain itu juga saya rasa guru senior yang basicnya. Ini bagaimana kira-kira tanggapan kita, khususnya
komite sekolahnya. Kalau seandainya kita mulai berpikir untuk mencari dua tenaga ini, yang termasuk masih guru yang notabene guru honorer. Kalau yang lain-lain saya sudah paham, sudah kebetulan, dan juga mungkin di modal yang ke berapa tadi visi kita. Saya berpikir bahwa aset ini ada aset bergerak, ada juga aset yang non bergerak. Yang bergerak seperti yang modal pertama. Yang non bergerak ini banyak, seperti yang tadi digambarkan oleh Pak John. Jadi bapak tukang kita di belakang ini memang dia turut merasakan kondisi kita, termasuk ketua komite. Jadi yang di modal fisik ini, saya berpikir macam kita ini perpustakaan lain. Hanya mungkin ibu CWP sementara tidak akan seperti itu. Tapi mestinya perpustakaan tersendiri. Kemudian apa namanya? Kalau yang di kantor sekarang ini itu masih termasuk nomenklatur ruang guru. Ruang guru bukan kepala sekolah juga belum. Kalau berdasarkan regulasi yang terlalu, bahwa itu kalau memang bisa, sehingga mungkin yang seperti ini perlu kita petakan ulang dan untuk dimasukkan dalam laporan ibu ini. Dan untuk ke depan itu perlu dapat kita data yang secara rapi. Saya untuk sementara itu mungkin nanti sebentar ada masukan atau kesimpulan yang diberikan oleh kepala sekolah, mungkin bisa dibahas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin saya ajak kembali Bapak Kepala Sekolah untuk kita bisa ambil tempat kembali depan untuk kita. Mungkin memang Bapak Ketua Komite, walaupun nanti supaya kita bisa mengikuti sesi penutupan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti sesi penutupan ini. Di dalam sesi penutupan ini rupanya hanya diberi waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan 1-2 peneguhan akhir, kesimpulan akhir, sekaligus mungkin menarik benang merah dari seluruh diskusi yang sudah kita lakukan kurang lebih 1 jam tadi. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami berikan waktu. Baik, terima kasih kembali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ketua Komite, saya berdiri saja. Yang pertama saya coba menyampaikan benang merah apa yang sudah kita diskusikan bersama terkait 7 aset tadi. Ya mungkin kita semua sepakat kalau manusia itu makhluk yang spesial nomor 1 ya, kita manusia, sehingga dalam aktivitas apapun itu pasti sangat membutuhkan sumber daya kita manusia. Nah, dari gambaran tadi di sumber daya yang pertama manusia tadi kita di sekolah ini sudah disampaikan ada yang sudah ada di dalam yang sudah menjadi aset kita, lalu ada yang mau kita butuhkan, ada yang mau kita tambahkan lagi. Itu guru bahasa Inggris yang sudah disampaikan oleh Bapak Anton. Nah, ini menjadi perencanaan kita di awal tahun ajaran. Di awal tahun ajaran, berkolaborasi bersama Bapak Ketua Komite untuk memikirkan 2 guru ini. Karena kurikulum yang baru ini, kita harus membutuhkan 2 guru ini. Bukan guru yang asal kita ambil, tetapi guru yang basic ya, dengan pendidikannya, latar belakang pendidikannya, dengan kualitas orangnya, potensinya. Karena itu guru bahasa Inggris sama guru seni budaya. Itu untuk modal manusia. Lalu aset kita punya yang di dalam ini, yang tadinya 3 guru honorer tadi, 2-nya sudah menjadi guru P3K, tinggal menunggu SK saja. Yang 2 yang ada di sini sudah lolos P3K, tambah 1 lagi guru P3K yang masuk ke sini. Jadi untuk aset manusia kita di sini sangat
kuat juga. Tinggal bagaimana kita meramu mengkolaborasikan aset yang ada dengan pemangku kepentingan yang mendukung sekolah ini. Gitu. Lalu dari modal manusia kita memikirkan kalau manusia itu bagus, dia bisa memikirkan 6 modal lainnya, ya, modal sosial, fisik, lingkungan alam, modal politik, finansial dan agama. Terus yang berikut dengan kehadiran Pak John, kami juga menyampaikan terima kasih banyak ya untuk intervensi yang kuat. Ini mungkin dari pengamatan saya, setiap teman-teman yang dari plan, mungkin versinya saya, kalau Pak John itu sama dengan tentara ya, gesit orangnya, gesit, cepat informasi, sehingga kan kita di sekolah sini pekerjaan kita yang berhubungan dengan intervensi dari plan, kita harus bagaimana kita harus lebih cepat untuk mengambil sikap. Karena itu terima kasih Pak John bisa hadir di lembaga ini bersama kami di sekolah, sehingga kami merasa bahwa ada perubahan sekalipun masih setitik. Tadi Bapak masih 1 tetes, tetapi perubahannya sudah kami nikmati yang sangat luar biasa. Itu terima kasih Pak John. Dari finansial ada dana dari plan, ya mungkin di situ nanti Ibu Guru tambahkan di modal politiknya juga ada bermitra dengan yayasan plan, sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk terus bermitra. Kalau kita hanya mendapatkan dana tidak mungkin, kita harus bermitra dulu dengan orang plan. Apa yang ke program kita mungkin kita bisa meminta mereka untuk membantu kita dalam program-program yang mendukung kegiatan kita di sekolah, program sekolah. Dan kalau intervensi dari plan itu biasanya fokusnya pada anak, ya, fokusnya pada anak. Bagaimana kita beberapa kali kegiatan yang diundang oleh plan itu hanya porsinya kepada anak saja, porsinya kepada anak. Jadi semua yang direncanakan oleh plan itu sepertinya sudah sejalan dengan program kementerian. Karena kementerian di program kurikulum yang baru itu, yang rapor pendidikan sekolah itu nomor 1 tentang anak, karakter anak. Jadi tidak lagi kalau kurikulum yang kemarin itu bagaimana tentang gedung sekolahnya, bagaimana tentang ini luas lahannya, tidak. Di rapor pendidikan kita yang sekarang itu yang nomor 1 adalah anak, karakter anak, kemampuan mereka, kompetensi mereka yang mau digali untuk pertumbuhan.